Kita tidak boleh taklid kepada seseorang atau organisasi dan tidak boleh mengambil ilmu dari sembarangan orang karena kehati-hatian kita. Akhirnya, di antara kita tidak mau mendengar ilmu dan nasihat selain dari Ustadz Radio Roja. Bagaimana menggabungkan hal ini Ustadz? Karena saya takut terjatuh pada taklid kepada Radio Roja. Bukan taklid keliparatif. Ya. Memang beda. Taklid itu artinya ngikutin tanpa dalil. Kalau fanatik itu artinya fanatik. Ya, ta'assub. Ibu, ya. Berhati-hati dari mengambil ilmu dari seseorang itu penting. Dahulu para sahabat, para ulama, kalau mau mengambil ilmu dari seseorang, dia musyawarah dulu dengan gurunya biasanya. Dia bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, bagaimana pendapatmu, nasihatmu kalau saya mau belajar ilmu dari si fulan?" Kalau gurunya mengatakan, "Ambillah nak, dia memang seorang alim, akidahnya lurus, ambil." Kalau gurunya berkata, "Jangan nak, ya, karena itu orang pemikirannya nyeleneh dan aneh, jangan." Kenapa? Karena biasanya guru itu lebih paham dari kita tentang kadar keilmuan seseorang. Kecuali kalau kita tahu bahwa guru kita ini lagi musuhan sama orang itu, maka pada waktu itu jangan didengarin. Ya, guru, saya mau berguru sama si fulan. Jangan, siapa itu orang? Ya jelas lah nggak bakalan diizinin. Kenapa? Lagi musuhan. Ya, makanya dahulu kan ya Imam Muslim rahimahullah, di waktu itu kan terjadi permusuhan antara Muhammad bin Yahya ad-Dhuhri dengan Imam Bukhari. Waktu itu gara-garanya apa? Imam Bukhari datang ke kota Nisapur. Gara-gara Imam Bukhari datang, majlis taklimnya Imam Yahya ad-Dhuhri kosong. Kenapa? Karena semuanya pengen kepada Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari sangat luas sekali keilmuannya, luar biasa. Akhirnya yang namanya manusia, ya ulama manusia juga, terkena penyakit dengki. Rupanya, ya, ada orang yang melaporkan kepada Yahya ad-Dhuhri bahwa Imam Bukhari ditanya, "Hai Bukhari, ya, apa pendapatmu tentang lafazku tentang Al-Quran?" Imam Bukhari mengatakan, ya, suara kita ini makhluk. Maksudnya Imam Bukhari, kalau suara kita makhluk tapi Al-Qurannya tidak makhluk. Dilaporkanlah kepada Yahya ad-Dhuhri. Mendengar itu Yahya ad-Dhuhri mengatakan, "Bukhari jami." Langsung segera ditutup Imam Bukhari. Ya, ada kesempatan soalnya. Akhirnya apa yang terjadi ibu-ibu, ya? Segeralah Yahya ad-Dhuhri membuat tahdzir. Dia berkata kepada murid-muridnya, "Siapa saja yang masih duduk di Imam Bukhari, hendaknya dia pergi dari majelisku." Rupanya Imam Muslim tahu. Ya, Imam Muslim mengetahui bagaimana akidah Imam Bukhari yang lurus dan keilmuan yang luar biasa. Segera Imam Bukhari langsung berdiri dan berkata, "Aku akan pergi." Pergi Imam Bukhari Muslim dan bergurulah kepada Imam Bukhari. Tahu dia soalnya, ya gurunya itu Yahya ad-Dhuhri lagi apa? Ya, lagi sebel sama Imam Bukhari. Maka kalau seperti itu tidak boleh ibu. Ya. Nah, di sini Bu, ya, pertama bahwa kalau kita ingin mengaji kepada seseorang, kebiasaan ulama terdahulu adalah minta nasihat kepada orang-orang yang mengetahui tentang orang yang hendak kita ambil ilmunya, supaya kita tidak salah mengambil dari siapa saja. Ya, memang kenapa Ustaz, kan kita ngambil ilmu dari siapa saja? Wah, ini kalau kaidah ini diterapkan Bu, bahaya. Kita ngambil ilmu dari siapa saja? Tegaro, ya, orang liberal, ke orang yang Masya Allah yang pura-pura masuk Islam, yang hakikatnya ingin merusak Islam. Hati-hati ibu sekalian. Ya, makanya kata Rasulullah, "Inna min asyratis sa'ah", di antara tanda hari kiamat, "an yultamasal ilmu indal asagir", ilmu itu diambil dari al-asagir. Siapa al-asagir ya Rasulullah? Ya Pak, al-asagir ya Abdullah bin Mubarak. Ditanyakan kepada Abdullah bin Mubarak,
Kata Abu Mubarak itu ahlul bid'ah. Iya, ahlul bid'ah. Sampai-sampai Al-Hasan bin Zurarah berkata, bin Saleh berkata, kami dahulu apabila ingin mengambil hadis dari seseorang, kami perhatikan orang itu 2 bulan dan kami bertanya-tanya tentang orang itu. Sampai-sampai yang ditanya bertanya, memangnya kamu mau menikahkan dia dengan anakmu ya? Bayangkan, saking ketatnya di zaman dulu. Padahal di zaman dulu itu ulama seabrek-abrek, ya banyak sekali. Tapi luar biasa ketat kehati-hatian itu apa? Ya, kita apa? Maka pada waktu itu ya, kalau ada orang mengatakan saya nggak mau ngaji kecuali ke Ustadz Roja, wah ini jelas masuk fanatik, tidak boleh. Kita ngaji kepada setiap ustadz yang memang akidahnya lurus, ilmunya memadai, silakan. Ya, silakan. Karena ya, tidak semua ustadz kita pakai di Roja. Ya, kenapa kok begitu Ustadz? Ya kita, ya di dalam masalah memakai ustadz itu ya di Roja, ya kita ada musyawarahkan dulu. Ya, bukan berarti kalau ada ustadz yang nggak dipakai di Roja ya sesat berarti, enggak lah Bu. Ya tapi ada kriteria-kriteria tertentu yang hendaknya yang kita ya pilih, ya mana yang boleh, mana yang bisa kita masukkan, mana yang tidak. Terkadang ada ustadz yang Masya Allah ilmunya luar biasa, tapi cara menyampaikannya kasar, nggak enak, bahkan bikin orang lari. Oh itu nggak sesuai dengan syarat kita. Ya kita tidak mau, kenapa? Karena bikin orang lari misalnya. Dan memang kata pada waktu itu ya ibu jangan fanatik sama Roja ya. Pokoknya kalau memang dia akidahnya lurus, ilmunya juga memadai, ambillah.